Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan penggunaan bahasa dalam karya tulis ilmiah. Untuk anggota kelompok tersendiri Aneka Sriyadi, Islami Agustin, Monda Rizky Ramadhani, sama Khofifah Devi. Untuk pemateri pertama saya sendiri, yaitu tentang materi penggunaan diksi, ejaan, dan kalimat efektif dalam pengembangan paragraf. Nah, penggunaan diksi ini sangat sangat krusial bagi penulisan karya tulis ilmiah. Di sini saya mengambil jurnal, yaitu analisis penggunaan tata bahasa Indonesia dalam penulisan karya tulis ilmiah, studi kasus artikel ilmiah. Nah, ini gak jauh beda sama karya tulis ilmiah yang dipresentasikan oleh kelompok-kelompok sebelumnya. Ini salah satu contoh dari karya tulis ilmiah. Nah, untuk pemilihan kata atau diksi itu mempengaruhi kesan dan makna yang ditimbulkan. Hal ini merupakan salah satu unsur dalam artikel ilmiah atau jurnal ilmiah, yang manakala kesesuaian antara diksi dan atau kata itu harus berkaitan dengan suasana lingkungan berbahasa. Nah, untuk sub-sub penggunaan diksi itu ada sinonim, kata umum, kata khusus, kata indria, kelengkapan pilihan kata, istilah jargon, kata populer dan ilmiah, kata slang, dan idiom. Untuk sinonimnya itu di sini ada beberapa contoh dari sinonim. Ada air kencing, air pipis, air seni, sama urin. Nah, ada beberapa contoh kalimat ini. Air kencing adik berwarna keruh, air pipis adik berwarna keruh, air seni adik berwarna keruh, dan urin adik berwarna keruh. Nah, semuanya itu hampir sama dalam pengertiannya, ya, hampir sama, tetapi dalam konteks penulisan karya ilmiah itu harus baku. Jadi mana yang baku? Yang baku adalah air seni atau air urin. Nah, jadi pemilihan diksi sinonim ini harus sesuai dengan konteks apa yang ditulisnya dan apakah baku apa enggaknya gitu. Yang kedua itu kata umum atau kata umum, kata khusus. Kata umum, kata khusus ini biasanya itu memiliki cakupan antara universal terus mengkerucut. Contohnya gini, ada kendaraan bermotor, ada kendaraan bermotor umum, sama angkot. Nah, untuk kendaraan biasa kan itu universal secara garis umum lah. Untuk secara kata khususnya itu angkot gitu. Yang ketiga yaitu kata indria. Kata indria merupakan kata yang menunjukkan perasaan atau pengalaman dengan panca inderanya, seperti panas, manis, desing, dan menggila, dan sebagainya. Contohnya gini, ibu membuat teh manis. Ada lagi, gadis itu manis sekali. Ini kan perbedaan konteks. Jadi dalam penulisan karya ilmiah itu boleh menggunakan kata indria, tetapi makna dari kata tersebut itu tidak ambigu atau tidak bersifat konotatif gitu. Yang selanjutnya, kelangsungan pemilihan kata. Dalam pemilihan kata itu ada salah dan benar. Maksudnya gini, abjadnya, katanya itu ada yang salah, ada yang benar. Contohnya, benar mana antara praktek sama praktik, benar mana antara analisa sama analisis. Nah, ini kan kontradiktif gitu. Yang benar itu adalah praktik, antara praktek sama praktik itu yang benar praktik, tapi analisa dan analisis yang benar itu analisis. Jadi dalam pengungkapan kata-kata dalam karya tulis ilmiah itu harus disesuaikan dengan kosakata yang benar.
Selanjutnya, istilah dan jargon. Nah, ini istilah adalah kata atau gabungan kata yang secara tepat mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang ilmu tertentu. Sementara jargon adalah kata-kata teknis atau rahasia dalam suatu bidang ilmu tertentu, dalam bidang seni, perdagangan, kumpulan rahasia, atau kelompok-kelompok khusus lainnya. Dalam pengertian istilah ini biasanya gini, perbedaannya istilah sama jargon itu apa ya? Kalau menurut saya itu hampir-hampir sama gini. Istilah dari karakteristik itu apa sih? Nah, itu kan karakteristik itu mengungkapkan makna, konsep gitu ya, karakteristik. Nah, untuk jargon tersendiri itu biasanya itu digunakan pada saat suatu penulis itu mempunyai cakupan bidang atau profesi tertentu. Contohnya gini, dalam Kementerian Pendidikan, biasanya jurnal-jurnal atau surat-surat Kementerian Pendidikan itu biasanya ada tulisan peserta didik. Nah, peserta didik adalah ini sebuah jargon yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Nah, itu. Tetapi pengungkapan jargon ini harus diiringi dengan konteks sebelum pemilihan jargon. Kata-kata jargon ini harus dibungkus dengan konteks supaya pembaca itu mengenali jargon tersebut. Yang selanjutnya, kata populer dan ilmiah. Kata populer dan ilmiah. Sebagai orang itu kata populer dan ilmiah itu hampir sering diucapkan gitu, tetapi kadang-kala orang itu tidak bisa membedakan mana yang kata populer dan mana yang kata ilmiah. Contohnya gini, orang sakit sama pasien. Nah, orang sakit ini kata populer dan untuk pasiennya itu kata ilmiah. Dan selanjutnya adalah kata slang. Kata slang adalah kata yang digunakan pada ragam percakapan yang khas, misalnya bahasa gaul. Bahasa seperti ini tidak digunakan dalam karya tulis ilmiah karena merupakan bahasa non-standar. Kata slang biasanya itu diucapkan di daerah tertentu, di letak geografis tertentu, diucapkan oleh kalangan orang tertentu. Nah, kalau hanya diucapkan dalam letak geografis tertentu, kalangan tertentu, apakah bisa seorang pembaca dari luar kalangan ini bisa memahami maknanya? Lah, untuk sebab itu kata slang ini tidak dianjurkan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Untuk selanjutnya yaitu idiom. Idiom adalah pola-pola struktural yang menyimpang dari kaidah-kaidah bahasa yang umum, biasanya itu berbentuk frase. Sedangkan artinya tidak bisa diterapkan secara logis atau gramatikal dengan bertumbuh pada makna-makna yang membentuknya. Menurut Kraft, contohnya gini, makan garam, banting tiang, dan sebagainya. Untuk yang selanjutnya yaitu penggunaan ejaan. Ejaan ini adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Batasan tersebut menunjukkan pengertian kata ejaan berbeda dengan kata mengeja. Mengeja adalah kegiatan melafalkan huruf, suku kata, dan kata, sedangkan ejaan adalah suatu sistem aturan yang jauh lebih luas dari sekedar masalah pelafalan. Ejaan mengatur keseluruhan cara menulis bahasa. Oke, untuk selanjutnya yaitu kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan, penuturan atau penulisan dengan baik sehingga pendengar atau pembaca akan menangkap gagasan di balik kalimat tersebut dengan tepat ataupun dengan benar. Untuk menurut kalimat efektif menurut Goris Kraft itu dibagi menjadi beberapa, yaitu kesatuan gagasan, koherensi yang baik dan kompak, penekanan, variasi, paralisme, penalaran dan logika, dan panjang kalimat.
Dan untuk kesatuan yang pertama itu kesatuan gagasan. Nah, kesatuan gagasan mengacu pada bagaimana perilaku fungsi-fungsi kalimat dalam satu kalimat. Syarat utama untuk membentuk sebuah kalimat lengkap adalah adanya fungsi subjek dan predikat. Yang kedua yaitu koherensi baik dan kompak. Apa itu koherensi baik dan kompak? Koherensi baik dan kompak itu hubungannya antar unsur pembentuk kalimat. Nah, dalam hal ini urutan kata menjadi hal yang perlu diperhatikan. Contohnya gini, tas tersebut dibuat oleh guru bidang studi yang berjumlah 25 item. Kata yang selanjutnya, tas yang berjumlah 25 item tersebut dibuat oleh guru bidang studi. Ini kan hubungan antar unsur gitu. Jadi keduanya ini memiliki hubungan antar unsur pembentuk kalimat. Yang ketiga yaitu penekanan. Dalam sebuah kalimat umumnya terdapat satu hal atau topik yang ingin ditekankan melalui beberapa cara. Yang pertama itu penekanannya itu diulang-ulang. Jadi sebuah kata itu pesan atau kata yang ingin ditonjolkan itu diulang-ulang dengan bentuk kalimat yang bagus atau yang mudah dipahami oleh pembaca. Yaitu yang keempat yaitu variasi. Untuk menghindari kebosanan karena menggunakan kata atau pola kalimat yang itu saja, digunakan variasi kata. Dalam kosakata variasi ini berkaitan dengan kata sinonim. Nah, kata sinonim kan udah dibahas di slide sebelumnya. Jadi untuk pembaca itu akan tidak bosan membaca kata-kata itu saja. Jadi diperhatikan pemilihan kata sinonimnya. Untuk yang kelima yaitu yang kelima adalah paralelisme. Yang kelima adalah paralelisme. Apa itu? Penggunaan jenis dan pola yang sama dalam kalimat. Fungsi-fungsi dalam satu kalimat terbentuk dari pola yang sama. Misalnya, jika dalam sebuah kalimat terdapat predikat lebih dari satu, imbuhan dalam predikat tersebut sama. Yang keenam yaitu penalaran atau logika. Salah satu ciri bahasa ilmiah adalah logis. Hal ini berarti pernyataan dalam kalimat yang digunakan dalam karya tulis ilmiah sesuai dengan logika. Jadi logis tetapi masuk dalam penalaran gitu. Jadi kita tidak serta-merta menulis karya tulis ilmiah itu dengan bahasa yang complang gitu. Bahasa yang complang betul, bahasanya itu baku tetapi tidak logis gitu, tidak masuk dalam nalar kita. Nah, itu salah dalam penulisan karya ilmiah. Yang selanjutnya yaitu panjang kata. Yang ini yang terakhir, panjang kata. Dalam penulisan karya tulis ilmiah itu panjang kalimat itu perlu diperhatikan. Jadi kalau 8 kata atau kurang itu sangat mudah dipahami. Yang kedua itu 12 kata itu mudah dipahami, 14 kata agak mudah dipahami, 17 kata itu standar. Nah, untuk 21 kata itu agak sulit dipahami, 25 kata itu sulit dipahami, dan terakhir 29 kata
atau lebih itu sangat sulit dipahami. Jadi dalam penulisan karya tulis ilmiah, terutama pada kalimat, kalimat ada kata-kata nih. Kata-katanya itu harus dihitungkan dengan benar-benar. Supaya apa? Dalam kalimat tersebut itu mudah dipahami atau sangat sulit dipahami gitu. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan disambung oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Islamia Agustina, NIM 136. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesatuan, kepaduan, dan juga kelengkapan dalam paragraf. Nah, suatu paragraf dikatakan memenuhi persyaratan apabila mengandung kesatuan, kepaduan, dan juga kelengkapan paragraf. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kesatuan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan sebuah kesatuan jika seluruh kalimat dalam paragraf hanya membicarakan satu ide pokok atau satu masalah. Artinya, paragraf hanya berisi satu ide pokok yang di dalamnya didukung oleh kalimat-kalimat. Nah, kalimat-kalimat itu berupa kalimat utama maupun kalimat penjelas. Seperti yang dikatakan oleh Solihin dan Saadah 2003, bahwa tidak boleh ada satu kalimat yang tidak mendukung dari ide pokok tersebut atau ide pokok yang dibicarakan. Berikut ini adalah contoh paragraf yang dengan kesatuan paragrafnya. Nah, dalam paragraf tersebut menunjukkan bahwa seluruh kalimat membahas tentang pikiran yang sama, yaitu membahas tentang ekspresi pada kalimat pertama, bereksperimen. Pada kalimat kedua membahas tentang dampak pikiran pada kalimat pertama, yaitu siswa dapat belajar sesuai dengan basis kompetensinya. Selanjutnya pada kalimat ketiga, siswa dapat belajar dengan penuh gairah sebagai dampak dalam pikiran kalimat kedua. Selanjutnya pada kalimat keempat berisi tentang siswa menjadi lebih kreatif atau aktif sebagai dampak pada kalimat ketiga. Nah, kemudian pada kalimat kelima berisikan tentang siswa belajar sesuai dengan sinergis topik teori dan praktek sebagai dampak pikiran daripada kalimat keempat. Dan yang terakhir pada kalimat keenam ini membahas tentang kreativitas siswa yang tidak terbendung sebagai dampak pikiran pada kalimat kelima. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kepaduan paragraf. Adalah keterkaitan antar unsur dalam struktur sintaksis atau struktur wacana yang ditandai dengan penggunaan konjungsi, kemudian pengulangan kata atau repetisi, dan penggunaan kata ganti atau pronomina. Kepaduan atau yang disebut dengan koherensi dalam sebuah paragraf ini akan terjadi jika aliran kalimat berjalan mulus dan lancar serta logis. Nah, berikut ini adalah contoh paragraf yang dibentuk dengan repetisi kata dan juga frasa. Paragraf ini menjelaskan tentang salah satu presiden Indonesia yang bernama Abdurrahman Wahid. Di sini jelas pada paragraf tersebut dipaparkan bahwa Presiden Abdurrahman Wahid juga bisa dikatakan sebagai presiden keempat Republik Indonesia. Kemudian ada kiai dari Jawa Timur, kemudian mantan ketua BPNU, kemudian suami dari Sinta Nuria. Nah, selain dengan repetisi kata, repetisi dan juga kata ganti, kepaduan pada paragraf ini juga dapat dijalin dengan kata atau frasa penghubung. Nah, berikut ini adalah daftar kata dan frasa penghubung serta fungsinya. Contohnya fungsi akibat atau hasil. Contoh kata dan frasa penghubungnya yaitu akibat, karena itu, maka, oleh sebab itu, dengan demikian, jadi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelengkapan paragraf. Nah, Sarmadan dan La'alui 2015 mengatakan bahwa kelengkapan adalah kesempurnaan. Nah, hal ini dapat diwujudkan dengan yang pertama, ketuntasan bahasa yaitu kesempurnaan, membahas materi secara menyeluruh dan utuh.
Nah, hal ini dilakukan karena pembahasan itu yang tidak tuntas akan menghasilkan sebuah simpulan yang salah ataupun simpulan yang tidak benar, atau dapat juga dikatakan dengan tidak valid, simpulan yang tidak valid. Kemudian yang kedua yaitu konsistensi sudut pandang. Dalam cerita, biasanya pengarang sering menggunakan sudut pandang aku, seolah-olah cerita itu menceritakan dirinya sendiri. Selain dengan sudut pandang aku, pengarang juga bisa menggunakan sudut pandang dia. Nah, artinya di sini pengarang itu seolah-olah menceritakan orang lain dalam ceritanya. Dalam karangan ilmiah, pengarang biasanya menggunakan sudut pandang penulis, yang artinya di sini sudut pandang penulis itu dikatakan sebagai sudut pandang dalam karya ilmiah. Penggunaan sudut pandang ini harus dilakukan secara konsisten atau berkelanjutan. Artinya tidak boleh berganti sudut pandang dari awal karangan hingga berakhirnya karangan tersebut selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anneke dari kelas 5D NIM 119 sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam paragraf. Namun di sini saya hanya menjelaskan 5 macam paragraf saja. Paragraf yang pertama yaitu paragraf pembuka. Paragraf pembuka menurut Romadhini dan Nasuka sama seperti paragraf pendahuluan, bisa disebut seperti itu. Fungsinya sebagai pengantar untuk sampai kepada pokok pembicaraan dalam karangan. Karangan atau esai yang baik harus memiliki pembuka yang terletak pada awal karangan. Jumlah paragraf pembuka harus 1 dan tidak boleh lebih dari 1. Contohnya terdapat pada kolom berwarna orange. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang paragraf penghubung. Paragraf penghubung merupakan paragraf yang terletak di antara paragraf pembuka dengan paragraf penutup. Paragraf penghubung merupakan isi permasalahan yang diuraikan dalam karangan. Contoh dari paragraf penghubung atau isi dari permasalahan tersebut ada di kotak berwarna orange. Selanjutnya, paragraf penutup. Paragraf penutup merupakan paragraf yang mengakhiri sebuah karangan. Paragraf ini berisi kesimpulan dari paragraf penghubung. Paragraf penutup juga dapat berisi penegasan kembali mengenai hal-hal yang dianggap penting dalam paragraf penghubung. Paragraf penutup yang berfungsi mengakhiri sebuah karangan tidak boleh terlalu panjang. Namun, tidak berarti paragraf ini dapat tiba-tiba diputuskan begitu saja. Contoh paragraf penutup yaitu seperti di kolom orange yang berbunyi, hal-hal di atas tidak susah untuk dilakukan, hanya perlu kesadaran, kedisiplinan, serta tanggung jawab diri sendiri. Ketika itu dilakukan, internet akan sangat berguna bagi kehidupan, khususnya diri kita. Seperti itu. Selanjutnya, paragraf lantas atau deduktif. Paragraf dimulai dengan pernyataan tentang pokok bahasan atau kalimat topik, serta sehingga paragraf menyampaikan informasi secara lugas kepada pembaca. Kalimat-kalimat berikutnya merupakan rincian untuk memperjelas paparan atau memperkuat argumentasi terhadap pokok bahasan atau deduktif. Jadi, paragraf deduktif biasanya terletak di awal paragraf. Jadi, seperti contoh pada kolom orange tersebut, berbunyi, zaman sekarang budaya Indonesia telah berangsur-angsur punah. Anak-anak akrab dan hafal dengan kebudayaan luar negeri. Itu merupakan kalimat deduktif pada paragraf deduktif. Kalimat selanjutnya merupakan penjelasan dari kalimat pertama.
Yang terakhir yaitu paragraf rampat atau induktif. Paragraf rampat atau induktif yaitu pokok bahasan pada paragraf rampat yang terdapat pada akhir setelah didahului dengan serangkaian rincian. Paragraf rampat mengajak pembaca secara induktif menarik kesimpulan berdasarkan fakta atau pendapatan berdasarkan fakta atau pendapat yang diketengahkan sebelumnya. Contoh paragraf induktif terdapat di kotak berwarna orange. Nah, paragraf induktif terletak di akhir kalimat sebagai kalimat utama, yaitu yang berbunyi, hal-hal di atas mengindikasikan bahwa sekarang ini budaya luar lebih suka dan menjadi kiblat untuk anak-anak maupun para remaja Indonesia. Itu merupakan penjelas atau kalimat kesimpulan dari kalimat sebelumnya. Nah, paragraf induktif atau bisa dikatakan paragrafnya itu kalimat utamanya terletak di akhir kalimat seperti yang digarisbawahi pada kolom orange. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. Keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi, ujaran, dan bagaimana hubungan antara lambang-lambang bahasa Indonesia dalam bentuk tulisan. Dengan demikian, ejaan bahasa Indonesia meliputi pemakaian huruf kapital dan huruf miring, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan pemakaian tanda baca. Penjelasan tersebut dijelaskan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Penggunaan Bahasa Indonesia. Selanjutnya tentang pemakaian huruf. Di sini terdapat 5 huruf, yaitu yang pertama huruf abjad. Kalian pasti sudah tahu huruf abjad, bukan? Huruf abjad terdiri dari 26 huruf yang berawal dari A sampai berakhir dengan huruf Z. Yang kedua yaitu huruf vokal yang berbunyi A, I, U, E, U. Jadi huruf vokal hanya ada 5 saja. Selanjutnya huruf konsonan atau huruf mati selain huruf vokal. Jadi huruf konsonan itu seperti huruf K, huruf T, huruf B, huruf C, seperti itu. Selanjutnya huruf diftong seperti kalimat ai, au, dan oi. Nah, di situ terdapat contoh malaikat, saudara, dan boykot. Yang terakhir yaitu gabungan huruf konsonan. Huruf tersebut antara lain KH, NG, NY, dan SY. Contoh katanya yaitu khusus, ngilu, nyali, dan syahdu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Pemakaian huruf kapital di sini ada 10. Yang pertama yaitu huruf kapital pada huruf awal pertama di awal kalimat. Contohnya yang pertama yaitu siapa nama ayahmu? Nah, di situ siapa S-nya huruf besar atau huruf kapital. Yang kedua yaitu huruf kapital pada huruf pertama unsur nama orang. Contohnya Anneke Srihadi. A sama S-nya huruf kapital. Kemudian Wandar Rizky, huruf W-nya besar, dan pada Rizky kata huruf R-nya huruf besar. Yang ketiga yaitu huruf kapital yang digunakan sebagai huruf pertama pada kalimat berupa petikan langsung. Contohnya seperti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan, pembelajaran jarak jauh atau PJJ via daring atau online adalah cara belajar yang tidak ideal. Seperti itu. Yang keempat,
huruf kapital yang dipakai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan hal-hal keagamaan, kitab suci, dan nama Tuhan, termasuk kata gantinya. Contohnya yaitu huruf pertama pada kata ganti ku, mu, nya sebagai kata ganti Tuhan harus ditulis dengan huruf kapital dirangkai dengan tanda strip. Nah, contohnya seperti Allah, Al-Quran, dan kepadanya. Nya di situ yang dimaksudkan adalah Allah. Nah, di situ nya sebelumnya dikasih tanda strip, kemudian nya dengan huruf N besar. Yang kelima yaitu huruf kapital sebagai huruf pertama nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, jabatan, akademik, dan pangkat yang diikuti nama orang. Seperti Sultan Hasanuddin. Sultan di situ hurufnya S, huruf yang S itu besar. Kemudian Magister Humaniora, M dan H-nya itu besar. Yang keenam, fungsi huruf kapital yaitu sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya, atau peristiwa sejarah. Contohnya, umat Islam seluruh dunia merasa sangat bahagia pada hari raya Idul Fitri. Jadi pada kata Idul Fitri, I dan huruf F-nya itu huruf kapital. Begitu juga pada umat Islam, U dan I-nya huruf kapital. Namun di situ lebih difokuskan pada kata Idul Fitri karena itu merupakan hari raya. Yang ketujuh yaitu huruf kapital sebagai huruf pertama nama resmi badan, lembaga pemerintahan, dan ketenagakerjaan serta nama dokumentasi resmi. Contohnya, pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bahasa negara Indonesia ialah bahasa Indonesia. Mohon maaf, di situ terjadi salah ketik. Nah, di situ huruf U pada undang-undang itu besar. Pada kata dasar, D-nya juga besar. Nah, pada kata negara, N-nya juga besar, menggunakan huruf kapital. Yang kedelapan yaitu huruf kapital sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Contohnya, suku Dani, itu S-nya besar. Bahasa Indonesia, itu B-nya besar. Yang kesembilan yaitu huruf kapital sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Contohnya, Konferensi Asia Afrika, Perang Dunia II, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Di situ huruf yang digarisbawahi merupakan huruf kapital karena menunjukkan nama peristiwa sejarah. Yang ke-10 yaitu huruf kapital sebagai huruf pertama nama suatu wilayah, tempat, ataupun geografi. Contohnya, Jakarta, J-nya besar. Gunung Semeru, G dan S-nya besar. Kemudian Asia Tenggara, Asia, A-nya besar, huruf awalnya. Tenggara, T-nya juga besar. Yang terakhir yaitu tentang huruf miring. Yang pertama yaitu fungsi huruf miring dipakai untuk menuliskan nama buku, masalah, jurnal, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Contohnya, majalah Bahasa dan Sastra diterbitkan oleh Pusat Bahasa. Yang kedua, fungsi huruf miring yaitu untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Contohnya, huruf pada kata abad adalah A. Jadi di situ memfokuskan pada kata abad. Nah, awal dari kata abad itu kan huruf A. Nah, jadi seperti itu. Yang ketiga yaitu huruf miring dipakai dalam cetakan untuk menuliskan kata atau ungkapan yang bukan bahasa Indonesia seperti politik divide it
politik David et Impera pernah merajalela di negeri ini. Nah, di situ David et Impera dicetak miring. Yang keempat yaitu huruf miring yang dipakai untuk ungkapan asing yang telah diserap dalam bahasa Indonesia, penulisannya diperlakukan sebagai kata bahasa Indonesia. Seperti negara itu telah mengalami 4 kali kudeta. Nah, kudeta di situ dicetak miring. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifah Dewi Saputri, NIM 145 akan melanjutkan pemateri sebelumnya, yaitu mengenai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang selanjutnya yaitu tentang kaidah penulisan kata. Di sini kami menjelaskan beberapa kaidah yang sekiranya ada dalam karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu tentang bentuk ulang, yang kedua gabungan kata, yang ketiga kata depan, yang keempat kata si dan sang, yang kelima partikel, yang keenam singkatan dan akronim, yang ketujuh yaitu angka dan bilangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu dari kaidah tersebut, yaitu yang pertama tentang bentuk ulang. Bentuk ulang dalam bahasa Indonesia merupakan menyatakan keanekaragaman, keserupaan, dan menyatakan bentuk jamak. Contoh dari kata bentuk ulang yaitu daun-daunan, bunga-bungaan, rumah-rumahan, anak-anak, dan buku-buku. Yang kedua yaitu gabungan kata. Gabungan kata sendiri merupakan penggabungan antara kata satu dengan kata yang lainnya. Gabungan kata dapat dipilah menjadi 5. Yang pertama yaitu gabungan kata yang bisa disebut dengan kata majemuk. Kata majemuk merupakan gabungan 2 kata dasar yang memiliki makna baru. Kata ini ditulis terpisah dari unsur-unsurnya. Contohnya yaitu kambing hitam, meja bundar, dan lain-lain. Yang kedua yaitu gabungan kata yang dianggap sebagai satu kesatuan. Maka kata tersebut ditulis secara serangkai. Contohnya yaitu kacamata, sapu tangan, biaya siswa, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu gabungan kata yang salah satu unsurnya dipakai dalam kombinasi, maka kata tersebut ditulis secara serangkai juga. Contohnya yaitu multimedia, mahasiswa, mancanegara, dan lain-lain. Yang keempat yaitu gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus, maka kata tersebut juga ditulis secara serangkai. Contohnya yaitu dipertanggungjawabkan, dipertanyakan, dipertahankan, dan lain-lain. Yang kelima yaitu gabungan kata termasuk istilah khusus yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertian dapat ditulis dengan tanda hubung untuk menegaskan pertalian unsur yang bersangkutan. Jadi, tanda hubung tersebut digunakan untuk memperjelas hubungan antara bagian kata atau ungkapan. Contohnya yaitu buku sejarah baru, anak istri saya, berevolusi, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kata depan. Kata depan terdiri dari di, ke, dan dari. Penulisan kata depan di jika diikuti dengan kata kerja, maka kata di akan menjadi sebagai awalan. Dengan demikian, kata di harus ditulis tanpa spasi. Contohnya yaitu diberi, dimakan, dan diajar. Namun, jika kata yang mengikutinya adalah kata keterangan tempat, maka kata di harus ditulis secara terpisah. Contohnya di tempat, di rumah, di sekolah, dan di pasar. Begitu pula dengan penulisan kata ke dan kata dari. Yang keempat yaitu kata si dan sang. Kata si dan sang jika tidak diletakkan di awal kalimat, maka tetap ditulis dengan huruf kecil, sedangkan kata yang mengikutinya bisa saja diawali dengan huruf kapital jika berupa nama julukan. Contohnya yaitu surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Yang kedua, toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli.
Yang ketiga yaitu dalam cerita itu si buta dari gua hantu berkelahi dengan musuhnya. Selanjutnya yaitu partikel. Partikel lah, ka, dan ta ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contohnya yaitu berilah, lalu jawablah, atau adakah. Itu ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Contohnya, apapun permasalahannya, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Selanjutnya partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, mereka masuk ke dalam ruang 1/1. Selanjutnya yaitu singkatan dan akronim. Singkatan 1. Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik di belakang setiap singkatan tersebut. Contohnya, Muhammad Yamin disingkat dengan Moh titik Yamin, lalu Muhammad Afiqur Rahman disingkat dengan M titik Afiqur Rahman. Yang kedua, singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Contohnya seperti DPR, PT, SMUN, dan KTP. Yang ketiga, singkatan umum yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti oleh 1 titik. Contohnya DLL, titik, atau dan lain-lain, DST, titik, atau dan seterusnya, HLM, titik, atau halaman. Yang keempat, singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang ditulis dengan 2 titik. Contohnya A titik, A kecil, titik, N kecil, yang artinya atas nama, lalu S kecil, titik, D kecil, artinya sampai dengan, dan U kecil, titik, B kecil, yang artinya untuk beliau. Selanjutnya yaitu akronim. Yang pertama, akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal unsur-unsur nama diri ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya yaitu ABRI, LIPI, dan SIM. Yang kedua yaitu akronim diri yang berupa singkatan dari beberapa unsur ditulis dengan huruf awal kapital. Contohnya yaitu Bulog atau Badan Logistik. Yang kedua yaitu Banpenas. Yang ketiga yaitu akronim yang berupa singkatan dari 2 kata atau lebih ditulis dengan huruf kecil. Contohnya seperti pemilu atau pemilihan umum, dan IPTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya yaitu angka dan bilangan. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf. Contohnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Lalu koleksi perpustakaan itu mencapai 2 juta buku. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Jika lebih dari 2 kata, susunan kalimat diubah agar bilangan yang tidak dapat ditulis tersebut dengan huruf itu tidak ada pada kawal kalimat. Contohnya yaitu panitia mengundang 250 orang peserta, bukan ditulis 250 orang peserta diundang panitia dalam seminar. Selanjutnya, bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dalam teks, kecuali di dalam dokumen resmi seperti akta dan kwitansi. Contohnya, di lemari itu tersimpan 805 buku dan majalah. Kantor kami mempunyai 20 orang pegawai. 805 tidak ditulis dengan abjad namun ditulis dengan angka. Kaidah selanjutnya yaitu tentang penulisan unsur serapan. Penulisan unsur serapan ada 2, yaitu unsur serapan yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, unsur serapan yang pelafalan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Contohnya, dalam unsur asing sistem, lalu penyerapan yang benar ditulis dengan sistem, lalu penyerapan yang salah ditulis dengan sistem. Contohnya sudah ada di PPT tersebut. Selanjutnya yaitu penggunaan tanda baca.
Dalam penulisan karya ilmiah terdapat kaidah dalam penggunaan tanda baca, yaitu pertama, pemakaian tanda titik. Contohnya yaitu pada 1 titik 10.5 jam itu berarti 1 jam 10 menit dan 5 detik. Lalu tanda koma. Contohnya seperti ibu membeli sayur, koma, daging, koma, dan tahu. Tanda titik koma. Contohnya ibu sedang mencuci pakaian, nenek sedang menginang sirih. Di sini memberikan penjelasan bahwa yang dilakukan berada pada satu situasi yang sama. Lalu tanda titik 2, bapak membeli perabotan rumah tangga, mesin cuci, kulkas, dan kompor gas. Setelah tanda titik 2 tersebut, kata setelah tanda titik 2 tersebut menjelaskan tentang kalimat sebelumnya. Selanjutnya yaitu tanda pisah. Contohnya seperti kemerdekaan bangsa ini, strip, saya yakin akan tercapai, strip, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Lalu tanda kurung, anak itu tidak memiliki KTP atau kartu tanda penduduk. Selanjutnya yaitu tanda petik ganda. Contohnya seperti disertasi saya berjudul petik 2 segmentasi dialektal bahasa Sumba di Pulau Sumba. Petik 2. Lalu tanda petik tunggal yaitu ibu, bapak pulang, koma, dan rasa letihku lenyap seketika, ujar Ana. Demikian penjelasan dari kelompok 4. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.